إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Masyarakat muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hakikat syukur kita mulai dengan hati kita yakini segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian kita buktikan kesyukuran kita dengan amal perbuatan, dengan ibadah-ibadah kita. Maka hadirnya kita di tempat ini melaksanakan kewajiban kita sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang dalam segala aspek lini kehidupan kita berusaha meniti jalan yang pernah dicontohkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hal tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, fa'akfiru minas salati wassalami alayya. Perbanyaklah salawat dan taslim kepadaku. Karena salawat yang kita baca, taslim yang kita baca itu disampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya sekitar 8 hari lagi kita akan dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang senantiasa kita berdoa. Di antara doa yang senantiasa kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tamu yang kita nanti-nanti, selayaknya sebagaimana biasa, tatkala kita kedatangan tamu, maka hendaklah kita mempersiapkan segala persiapan, baik anggota tubuh kita persiapkan. Itulah mengapa Al-Imamul Ghazali dalam bukunya menyebutkan bahwa terkait dengan persiapan bulan Ramadan ataupun terkait dengan kedatangan tamu yang agung, hendaklah manusia memperhatikan dua hal. Hendaklah manusia mempersiapkan dua hal. Yang pertama adalah tathhirul jawarih anil jaraimi wal atham. Hendaklah menyucikan diri, menyucikan anggota tubuh dari apa? Dari al-jaraim, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari maksiat-maksiat, dari kezoliman-kezoliman. Karena hakikatnya puasa dalam secara bahasa maknanya imsak. Puasa itu adalah imsak. Imsak itu maknanya adalah menahan, maknanya adalah mengendalikan. Bukankah dalam hidup kita diperintahkan untuk mengendalikan anggota tubuh kita? Mata kita Allah perintahkan untuk kita kendalikan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Perintahkanlah, katakanlah kepada orang yang beriman, hendaklah mengendalikan penglihatannya, mengendalikan nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat mata, nikmat penglihatan, sehingga melihat apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh demikian, dari mata kita,
Kemudian juga mulut kita, lisan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengendalikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala rezeki yang telah dianugerahkan kepadamu. Rezeki yang mana? Tentu rezeki yang halalan thayyiban, yang halal, yang thayyib. Artinya terkait dengan perkara makanan pun Allah perintahkan kepada kita untuk mengendalikan mulut kita, mengendalikan perut kita. Jangan sampai ada di antara makanan-makanan yang tidak halal. Jangan sampai ada di antara mungkin dia makanan halal namun tidak thayyib bagi tubuh kita. Allah perintahkan untuk mengendalikan lisan kita, mengendalikan mulut kita, mengendalikan perut kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada wadah yang buruk tatkala ia diisi melebihi daripada perut. Artinya bahwa ketika mengkonsumsi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah, ataupun dia hal-hal yang tidak thayyib bagi tubuh, maka bisa menjadi mudarat bagi tubuh kita. Tangan kita pun Allah perintahkan untuk kita kendalikan, kita imsak. Imsak dari apa? Dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Kaki kita pun demikian. Kita hendaklah mengendalikan kaki kita. Ke arah mana kita langkahkan kaki kita? Apakah kita langkahkan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal-hal yang Allah ridhoi? Datang sholat 5 waktu, kita laksanakan sholat 5 waktu. Berarti kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah Allah, musalla ataupun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka penyucian yang pertama sebagai persiapan menyambut tamu yang agung adalah memperhatikan kesucian anggota tubuh kita dari segala perbuatan kezaliman, kemaksiatan. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali. Penyucian yang kedua sebagai bentuk persiapan kita dalam beberapa hari ke depan insya Allah disampaikan ke bulan Ramadan, kata Al-Imamul Ghazali adalah tathhirul qalbi 'anil akhlaqil madhmumah. Penyucian bukan hanya anggota tubuh, tetapi secara zahir ataupun batin. Dan batin itu yang kita kenal dengan al-qalb, dengan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidatah." Kami berikan kepadamu pendengaran, kami berikan kepadamu penglihatan, kami berikan kepadamu hati. Supaya apa? Supaya digunakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Ghazali mengatakan bahwa ada 3 maksiat hati yang hendaklah seorang muslim menjauhkan dirinya, hatinya dari hal tersebut. Apa hal tersebut? Yang pertama adalah riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, ingin mendapatkan tepuk tangan manusia dan pujian manusia. Inilah yang sangat diwanti-wanti baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti kepada kalian adalah syirik kecil, wa huwa riya, dialah riya. Yang kedua adalah al-hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Jauhilah daripada hasad, iri hati, dengki, tidak senang dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, sehingga ia mengharapkan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Inilah yang dinamakan dengan al-hasad. Dan yang ketiga adalah takabur, adalah perbuatan sombong. Maka dari 3 maksiat hati ini, hendaklah kita menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita mempunyai sifat riya, jangan sampai mempunyai sifat hasad, jangan sampai mempunyai sifat sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Kalau dalam hati manusia itu baik, hatinya baik, maka seluruh anggota tubuh pun akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau sudah hati yang rusak, sudah hati yang buruk, maka akan diikuti kerusakan anggota tubuh yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari ini hendaklah kita memperbanyak doa-doa agar Allah menyampaikan kita semua di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Agar Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah mampukan kita untuk memaksimalkan hari-hari di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan kita Allah pertemukan kelak dengan bulan Ramadan. Mari kita beristighfar kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita kerjakan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.